Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Saya Putri Agiliasari, NBI 1231891 dari Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan memaparkan narasi saya untuk mata kuliah Sosiologi Pembangunan, yaitu dosen pengampu saya Dr. Handes Widiatmo Eko Saputro MA. Di sini saya akan membahas perempuan berperan penting untuk Indonesia maju. Peran perempuan yang dibutuhkan saat ini itu bukan hanya untuk domestik dan publik saja, tetapi peran perempuan saat ini sangat menyeluruh, yaitu bisa dikatakan perempuan masa kini yaitu multifungsi juga. Nah, sebagai perempuan di Indonesia, kita harus mengembangkan apa yang ada potensi di dalam diri kita sendiri. Nah, bagaimana caranya kita mengembangkan potensi tersebut? Peran perempuan saat ini bisa di domestik dan bisa di publik, tetapi alangkah baiknya jika perempuan bisa jadi domestik dan publik, yaitu bukan melulu perempuan soal tentang 3M, masak, manak, macak, tetapi perempuan masa kini harus lebih inisiatif, inovatif, dan kreatif untuk melahirkan anak-anak yang cerdas. Maka perempuan saat ini harus berpendidikan yang tinggi dan berpengetahuan yang luas. Maka dari itu, semua perempuan di Indonesia itu semestinya mempunyai potensi diri sendiri-sendiri untuk dikembangkan masing-masing dan menjadikan itu suatu kegiatan yang produktif dan menghasilkan keuangan agar bisa membantu suami atau laki-laki dalam mencari nafkah. Seharusnya perempuan itu ada di samping laki-laki. Seperti kata Bapak Olah, perempuan dan laki-laki diperumpamakan sebagai sayap dua merpati. Jika satu sayap merpati tersebut patah, maka merpati itu tidak akan terbang setinggi-tingginya. Tantangan dan peluang untuk perempuan Indonesia saat ini sangat banyak, yaitu tantangannya mereka harus lebih aktif sebagai perempuan masa kini, harus bisa menyuarakan apapun yang mereka rasakan dan harus berani dalam mengungkapkan pendapatnya mereka. Dan peluang mereka juga banyak sekarang. Mereka bisa bekerja dan mereka bisa keluar malam. Perempuan saat ini lebih lantang dan lebih berani daripada perempuan zaman dulu. Kenapa lebih berani? Karena mereka banyak yang sudah mulai bersekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Kenapa perempuan sekolah lebih tinggi? Bukan karena untuk menyaingi laki-laki, bukan. Karena untuk menghasilkan anak yang cerdas dan kreatif, maka ibu harus berpendidikan yang lebih tinggi. Karena perempuan ingin mengasah keahlian mereka sendiri-sendiri dan ingin mengetahui potensi yang ada di dalam dirinya sendiri. Maka dari itu, perempuan di Indonesia sudah banyak yang berpendidikan tinggi untuk dirinya sendiri, bukan untuk merendahkan seorang laki-laki atau menyaingi seorang laki-laki. Maka dari itu, perempuan saat ini juga banyak mengambil alih di dalam publik, yaitu kayak parlemen,
menjadi pemimpin juga bisa, seperti Ibu Megawati, itu kan presiden kita satu-satunya yang cewek atau perempuan. Beliau presiden perempuan pertama kita, maka dari itu kita sebagai perempuan harus mencontoh Ibu Megawati agar bisa menjadi perempuan yang progresif dan kreatif, inovatif, dan bisa membangun bangsa ini dan memajukan bangsa ini. Maka dari itu perempuan juga tidak hanya memenuhi kuota dalam bidang-bidang tersebut, tetapi juga memiliki kualitas yang setara sesama laki-laki. Perempuan dan laki-laki memiliki kapasitasnya masing-masing dalam mengembangkan dirinya sendiri-sendiri. Maka disinilah perempuan dan laki-laki harus bergandeng tangan untuk memajukan Indonesia, dan bagaimana caranya untuk tidak ada kata perempuan harus di belakang laki-laki, tetapi perempuan harus di samping laki-laki untuk menjadi yang lebih baik untuk bangsa kita. Peran perempuan sangat penting untuk kemajuan bangsa. Tidak usah muluk-muluk bangsa lah, di keluarga saja perempuan sangat berpotensi besar sekali pengaruhnya untuk keluarganya, yaitu mereka 24 jam memikirkan keluarganya dan mengasuh keluarganya. Apalagi untuk wanita karir setelah pulang kerja mereka tidak berhenti bekerja, tetapi mereka bekerja untuk keluarganya, yaitu memasak, membersihkan rumah, mengurus anak. Tetapi sebaiknya jika ingin menghilangkan atau meleburkan garis patriarki itu, maka seharusnya lelaki pun bisa melakukan hal tersebut. Tidak tabu untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Sebagai makhluk hidup kan harus saling tolong menolong. Itu kan pekerjaan yang tidak berat juga, namun jika dilaksanakan bersama-sama bisa meringankan pekerjaan seorang perempuan tersebut. Perempuan kan juga makhluk hidup dan mereka seorang yang rentan. Maka dari itu perempuan di Indonesia harus berpendidikan sangat tinggi dan berwawasan yang sangat luas, karena kalian juga berperan penting untuk memajukan Indonesia saat ini. Kalian dibutuhkan untuk Indonesia saat ini, bukan untuk hanya sekedar mengisi kekosongan-kekosongan yang ada di bangku-bangku tersebut, tetapi kalian sangat diinginkan untuk lebih progresif dan tidak sebagai. Maka dari itu pembangunan karakter perempuan harus dimulai sejak dini, sejak TK atau sejak masih SD, karena perempuan sejatinya memiliki potensi di dalam dirinya sendiri-sendiri. Maka dari itu jangan dikesampingkan perempuan itu makhluk yang spesial. Maka dari itu bangkit perempuan Indonesia, bangkit semangat perempuan Indonesia untuk menjadi Indonesia lebih